Hai, jumpa lagi dengan channel saya, Yutri Indra. Kali ini kita akan belajar lagi tentang matematika, yaitu cara mudah mencari akar pangkat 2. Karena sudah lama tidak belajar, oke, ikuti saya mencari akar pangkat 2. Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara mencari akar pangkat 2 atau kuadrat. Seperti ini, 16 itu kan akar dari 4, jadi kita akan mencari akar pangkat 2 dari sebuah nilai atau sebuah angka. Kita bisa juga sebuah soal ya, jadi saya kasih judul sini ya, akar pangkat 2. Nah, untuk perkalian misalnya dari 4 itu kita tahu 2 sampai 81 itu sama dengan 9. Ini mudah sekali, kita tinggal menghafalnya saja, kita sudah tahu. Tetapi akar pangkat 2 ini kita cari dengan menggunakan rumus ini lebih diutamakan untuk yang akar pangkat 2 yang sudah 20, yang puluhan, yang istilahnya sudah memakai 2 angka. Seperti di sini saya pakai satu soal contoh, misalnya 441 itu akar dari berapa. Nah, jadi akar dari berapa? 441. Nah, cara pertamanya untuk mencarinya adalah akar 441 ini kita beri titik 2 angka dari belakang. Jadi seperti ini 1, 2, kita beri titik di sini. Jadi kalau angkanya banyak akan kita beri titik per 2 angka, yaitu 2 titik, 1, 2 titik, 1, 2 titik. Begitu seterusnya kalau angka soalnya panjang. Tapi kalau angkanya cuma 3 seperti ini, jadi kita cukup kasih 1 titik aja di sini, 1, 2 titik. Jadi di angka sesudah angka kedua kita beri titik. Kemudian kita lihat angka yang pertama ini. Angka yang pertama ini adalah 4. Kita harus mencari perkalian yang sama angkanya, atau angka yang kita kali dengan angka yang sama, hasilnya itu harus mendekati 4 tetapi tidak boleh melebihi 4. Jadi kalau di sini bisa kita pakai 2 yaitu karena akar dari 4 adalah 2 atau 2 kali 2 adalah 4. Kita tulis di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita kurang 4 kurang 4 itu 0. 41 di belakang ini harus sekali turun. Kalau mesin pembagi biasa kan kita menurunkannya 1 per 1 angka ya. Tapi kalau untuk mencari akar kita harus turunkan sekali kedua-duanya. Berarti di sini 41. Nggak boleh kamu turunkan saja angka 4 dulu baru angka 1 kemudian, tidak boleh. Jadi ini harus sekali kedua-duanya. Makanya diberi batasan titik setiap 2 angka. Karena kita akan mencari akar pangkat 2 tadi. Oke, setelah itu kita lingkari hasil yang ini. Kemudian kita buat sama dengan di sini untuk hasilnya. Jadi angka 2 sini adalah hasilnya, kita tulis di sini, kita pindahkan biar memudahkan kita melihat hasilnya nanti dan tidak meragukan lagi. Kemudian angka 2 yang ini, hasil ini kita kali dengan 2 lagi. Jadi kita kali dengan 2 lagi, maka dapat 2 kali 2 itu 4. Titik-titik kali titik-titik, hasilnya itu harus 41. Kenapa 41? Kenapa tidak 041? Sama aja, 0 yang di depan ini tidak ada nilainya, jadi kita langsung aja 41 yang kita cari. Kita boleh kamu tulis ini juga nggak apa-apa, tapi ini tidak ada artinya, boleh langsung 41. Jadi kita akan mencari angka yaitu 4 titik-titik kali titik-titik, itu hasilnya harus 41. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, yang harus 41. Nah, di sini sudah ada angka 4 awalnya. Kalau angka 4 awalnya seperti ini, kita bisa coba isi titik-titiknya
dari 1 sampai 9 di sini. Dan kalau angka di sini kamu isi 1, maka di sini juga harus 1. Jadi angka apapun yang kamu isi di sini harus diisi juga di sini. Angkanya harus sama. 2 di sini juga 2, 3 di sini juga 3, 5 di sini juga 5. Jadi angkanya harus sama. Maka ketika kita tuliskan angka 1 di sini, maka di sini juga angka 1 seperti ini. Kita coba 41 kali 1, 4. Sudah dapat hasilnya 41, sudah sama dengan angka yang akan kita bagi tadi. Ini 41. Jadi kita tambah 1 sini 1. Jadi 41 kali 1 itu ada 41. Jadi 41 kurang 41 itu sama dengan 0 atau habis. Nah, 1 ini kita lingkari lagi, kemudian kita pindah ke sini. Nah, inilah hasilnya. Jadi 441 itu akar dari 21. Kita tes dengan perkalian. Kita tes dengan perkalian jalan ke bawah. 21 kali 21. 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Tambah 1 4 4 1. Sama dengan ini 441, di sini juga 441. Jadi akar dari 441 itu adalah 21. Kita uji 21 kali 21 itu hasilnya 441. Nah, untuk memudahkan kita mencari angka yang titik-titik di sini tadi, kita harus punya catatan atau ingat angka belakangnya saja. Jadi kita tidak harus menguji dari 1 sampai 9 untuk mengisi ini. Tetapi kita lihat aja angka yang di belakang ini nanti. Kalau di sini angka 1, kita mencari perkalian angka yang hasilnya juga ekornya 1. Seperti ini kan angka ekornya 1 nih. Terus saya kalikan dengan 1, karena hasil 1 kali 1 itu adalah 1 juga. 9 kali 9 seperti ini 81. Nah, bisa kita uji dengan 49 kali 9. Hasilnya akan 1 juga di ekornya, tapi hasilnya beda nanti ketika kita kalikan dengan 4. 9 kali 9 adalah 1. 9 kali 4 adalah 36 ya. Tambah 1, 37. Wow, besar sekali. Sementara yang kita butuhkan adalah cuma 41. Makanya saya ambil langsung tadi angka 1. Kalau saya pakai 9, walaupun ekornya sama angka 1, tapi hasilnya di sini besar sekali, 371. Namun ketika saya memakai angka 1, hasilnya adalah 41 juga, sama dengan hasil atau soal yang akan kita bagi tadi di sini. Jadi akan saya buatkan rumusnya seperti ini. Ketika kita pakai 1 itu sama dengan 1 juga ekornya, 2 sama dengan 4, 3 sama dengan 9, 4 sama dengan 6, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6 juga, 7 sama dengan 9, 8 sama dengan 4, 9 sama dengan 1. Jadi nanti ketika Anda dapat soal seperti ini, kemudian Anda sudah tahap ke langkah kedua dan ada angka di awal, kemudian titik-titik kali titik-titik, kalian memakai angka 1 pengalinya atau 9. Ketika angka belakangnya 4, maka kamu bisa memakai angka pengalinya yang di belakangnya 2 dengan 8. Ketika angka pengalinya di belakangnya 9, ketika hasilnya di belakangnya angka 9, maka pengalinya bisa kamu pakai angka 3 dengan 7. Nah, ketika angka terakhirnya itu 6, maka kamu bisa memakai pengalinya itu antara angka 4 dengan angka 6. Jadi kita tes nanti satu persatu, mana yang hasilnya betul itu akan kita ambil. Ketika angka soalnya di belakangnya 5, maka kita langsung memakai angka 5 untuk perkaliannya. Jadi ini angka penting ya, istilahnya angka ajaib ya, untuk memudahkan kita. Jadi kita tinggal lihat angka belakangnya, kemudian kita ambil aja angka ini untuk pengalinya. Oke, kita coba soal yang lain, seperti kita coba soal kedua, misalnya akar dari 1369 ini berapa. Nah, sama dengan langkah pertama tadi di atas. Pertama itu kita beri titik setiap 2 angka. Ini 1 2 kita beri titik di sini, 1 2 kita beri titik di sini.
Jadi di sini ada 2 titik, cuma angka belakangnya nggak ada lagi. Nah, setelah kita beri titik, kita fokus pada angka pertama dulu. Pada soal ini, angka pertamanya adalah angka 13. Maka kita cari angka yang hasil perkaliannya, angka yang sama ya, yang kita kalikan dengan angka yang sama juga, hasilnya itu harus mendekati angka 13, tetapi tidak boleh lebih dari angka 13. Kalau kita pakai 1 kali 1, 1, jauh kali. 2 kali 2, 4, jauh juga. 3 kali 3 itu 9. Nah, gitu. Agak mendekati, kita ambil yang lain dulu. Kita coba dulu 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. 16 sudah melebihi angka 13. Berarti 4 kali 4 tidak bisa kita pakai. Berarti yang kita pakai adalah 3 kali 3. Karena 3 kali 3 hasilnya ada 9. Dan dialah yang mendekati atau lebih mendekati angka 13, tetapi berada di bawah posisi angka 13. Kemudian kita kurang 13 ini kurang 9 itu sama dengan 4. Nah, sudah sampai di sini. Angka yang 3 ini kita lingkari. Ini adalah jawaban pertama. Kita bikin sama dengan di sini angka 3. Jadi akar dari 1369 itu angka pertamanya adalah 3. Selanjutnya kita turunkan yang 69 ini. Jadi 69 ini seperti yang saya bilang tadi, menurunkannya harus kali 2, tidak seperti mesin pembagi seperti biasanya. Kalau mesin pembagi seperti biasanya kita turunkan dulu 6, kemudian kita cari lagi baru turun 9. Tapi pada pencarian akar pangkat 2 kita harus menurunkan sekali 2. Jadi 69 ini harus turun sekali 2, 6, 9. Jadi kita akan mencari perkalian yang dikali habis 469 ini, atau 469 ini kita cari perkaliannya dengan cara yang berikut. Kemudian angka 3 yang sudah kita lingkari ini kita kali 2. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6. 6. Nah, 6 titik-titik kali titik-titik hasilnya itu harus 469. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 469. Ini sudah ketentuannya untuk mencarinya. Jadi hasil dari perkalian 6 titik-titik kali titik-titik ini harus menghabiskan 469, atau harus habis 469 ini, atau harus hasilnya 469. Kenapa di sini harus titik-titik? Itu udah peraturan bakunya ya. Karena sesudah kita mengalihkan angka 3 ini dengan 2, kemudian kita untuk mencari hasil dari 469 itu adalah 6 titik-titik kali titik-titik. Jadi nggak bisa kamu ubah 6 kali titik-titik saja. Jadi angka sesudah 6 ini tidak kamu tambahkan, itu tidak akan bisa juga mendapatkan hasilnya. Jadi 6 titik-titik kali titik-titik sama dengan 469 itu, ini udah ketentuannya, sudah ketentuan dari sononya lah, ketentuan dari orang yang mendapatkan cara ini. Nah, kita tahu 469 itu ekornya adalah 9. Nah, tadi saya sudah memberikan kunci ajaibnya, yaitu ini 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 4, dan 9, 1. Ini saya dapatkan tadi adalah 1 kali 1 itu adalah 1, 2 kali 2 itu adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4 itu 16. Biasa saya ambil ekornya saja, nggak perlu saya tulis angka kedua-duanya, karena yang kita butuhkan kuncinya adalah angka terakhirnya. Jadi cukup saya tuliskan angka belakangnya saja. 5 kali 5 itu 25, saya ekornya saja saya ambil 5. 6 kali 6 36, ekornya juga 6. 7 kali 7 49, jadi ekornya juga saya ambil 9 saja. 8 kali 8 64, jadi ekornya juga saya tulis 9 kali 9 itu adalah 81, dan angkanya satunya saja yang tulis. Jadi untuk kunci ajaib yang saya tunjukkan ini, saya hanya menuliskan angka belakangnya saja, angka depan nggak dipakai karena kita pedomannya adalah angka belakangan ini aja semua. Kalau sudah dapatkan angka di belakangnya sesuai dengan angka soal yang akan dibagi, angka jawabannya sudah pasti angka yang di depan ini sudah pasti, sudah hukum bakunya ya.
Nah, kembali kita ke soal. Angka di sini adalah angka 9. Angka terakhirnya itu dari 469 itu adalah angka 9 satuannya. Kita lihat di kotak ajaib kita. Angka 9 yang ekornya ada 2, yaitu pada angka 3 dan pada angka 7. Kita taruh di sini dulu angka 3 dan angka 7. Jadi perkalian 6 titik-titik kali titik-titik yang menghasilkan 469 itu akan kita kalikan dengan 3 atau dengan 7. Oke, kita tulis di sini 6 titik-titik kali titik-titik ya. Kita coba dulu dengan angka 3 ini. Kita tulis 3 sini, 3 sini. 3 kali 3 9. 3 kali 6 18. Tidak cocok, ini 189 hasilnya, sementara soalnya adalah 469. Berarti ini salah. Karena hasilnya tidak cocok, ini 189, sementara yang kita butuhkan adalah 469, langsung kita pakai yang 7 tadi. Pilihan kedua yaitu 67 kali 7. 7 kali 7 49, kita tulis 9, sisip 4, 6 kali 7, 6 kali 7 sama dengan 42, 42 kita tambah 4, 46. Hasil dari 67 kali 7 itu adalah 469. Sama persis dengan yang kita butuhkan, 469. Jadi, untuk yang di sini 6 kali titik-titik, 6 titik-titik kali titik-titik, kita akan isi dengan angka 7. Karena 7 lah yang paling cocok hasilnya mendapatkan 469. Kita lingkari lagi 7 yang di sini. Kita pindahkan ke sini. Inilah hasilnya. Jadi akar dari 1369 itu adalah 37. Kita uji lagi biar meyakinkan. 37 kali 37. 7 kali 7 49, kita tulis 9. Kita sisip 4. 7 kali 3 21, 21 tambah 4 25. 3 kali 7 21, sisip 2. 3 kali 3 9 tambah 2 11. Kita tambah 9 6 3 1. Jadi akar dari 1369 itu adalah 37. Dengan ini telah kita buktikan, yaitu 37 kali 37 sama dengan 1369. Ini sama persis ya. Maka jawaban kamu sudah betul. Kita coba soal ketiga. Kita ambil 3364. Jadi akar dari 3364 ini berapa? Nah, akar dari 3364. Langkah pertama tadi sudah saya tunjukkan, kita beri titik setiap dua angka di belakang. 1, 2 kita beri titik, 1, 2 kita beri titik. Kemudian kita cari angka yang kita kalikan dengan angka itu sendiri. Hasilnya mendekati 33, tetapi harus posisinya berada di bawah 33, tidak boleh di atas 33. Langsung saja kita ingat 5 kali 5 itu adalah 25. Kalau 6 kali 6 ada 36. Jadi kalau 6 kali 6 kita pakai 36 di atas 33. Jadi itu tidak bisa kita pakai. Maka kita ambil 5 kali 5, karena 5 kali 5 ini hasilnya 25 dan mendekati si 33 ini. Oke, 25 ya. Kemudian kita kurang 33 ini kurang 25 itu adalah sama dengan 8. Kemudian angka 64 ini jangan lupa kita turunkan sekali keduanya, jangan satu-satu ya, sekali keduanya. Nah, kemudian angka 5 yang ini kita lingkari, kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang angka 5 yang telah kita lingkari ini kita kali 2. Dapat 10. Nah, 10 titik-titik kali titik-titik itu berapa? Hasilnya yang 864. Harus. Jadi 10 titik-titik kali titik-titik hasilnya nanti harus 864. Maka tugas kita mencari isi titik-titik ini. Dan ingat, titik-titik ini harus sama angkanya. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Jadi nggak boleh beda ya. Nah, kita lihat lagi tabel ajaib kita atau kotak ajaib kita.
soal yang diminta ekornya itu ada 4. Kita lihat tabel ajaib kita, angka 4 belakangnya adalah perkalian 2 dengan perkalian 8. Jadi antara jawabannya nanti akan ada 2 pilihan antara 2 dengan 8. Kita tulis di sini dulu 2 dan 8. Ya, kita tes 10, kita pakai 2 dulu ya, 1 per 1 kali 2, jadi 102 ya, kali 2. 2 kali 2 itu 4, 2 kali 0 itu 0, 2 kali 1 itu 2. Hasilnya 204. Sementara yang kita inginkan atau yang kita butuhkan adalah 864. Maka untuk pengisian titik-titik ini, kalau kita pakai 2, salah. Kita coba dengan angka 8. 10 titik-titik kali titik-titik itu sama dengan 864. Kita pakai angka 8, kita pakai 8. 8 kali 8, 64. Kita tulis 4 dulu. Kita sisip 6. 8 kali 0 itu 0. Diambil 6 tadi menjadi 6 di sini. 8 kali 1 itu 8. Jadi 108 kali 8 itu adalah 864. Sama persis dengan soal kita. Maka kita tinggal memindahkan angka 8 ini aja lagi ke sini. 8, 8. Nah, kalau sudah kita pindahkan angka 8 ini ke sini, kita lingkari ini 1. Kita tulis di sini. Jadi 3364 itu adalah akar dari 58. Kamu ingin mengujinya? Oke, kita uji sama-sama. 58 kali 58. Agar tidak meragukan, kita uji sama-sama lagi ya. 8 kali 8 itu 64. Kita tulis 4, kita sisip 6. 8 kali 5 itu 40, tambah 6, 46. 5 kali 8 itu 40, kita tulis 0 dulu, 4 sisipin. 5 kali 5, 25, tambah 4, 29. Kita tambahkan 4, 6, 4 tambah 9, 13, sisip 1, 3. Jadi 58 kali di 58 itu adalah 3364. Sama persis dengan soal kita. Maka akar dari 3364 adalah 58, dan telah kita uji 58 kali 58 itu adalah 3364. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan yang bisa saya bahas, nanti akan saya bahas. Dan kalau Anda rasa ini perlu di-share, boleh di-share. Terima kasih, sampai jumpa. See you.